peringatan Maulid Nabi ini apa yang ingin disampaikan? Ya, intinya peringatan Maulid Nabi itu bagian dari tasyakur atas kelahiran Nabi. Karena Nabi inilah kita bisa beriman, karena Nabi inilah kita bisa beribadah. Maka penting bagi kita memperingati kelahiran itu karena bagian dari nikmat Islam. Karena Nabi Muhammad itulah yang memberikan sinar tauhid. Dengan sinar tauhid inilah kita di dunia dan insya Allah di akhirat ada dalam cahaya yang terang benderang. Dihadiri oleh siapa saja Pak? Alhamdulillah ya, para tokoh masyarakat hadir, ya, para majelis taklim hadir, dan alhamdulillah juga Kang Ray juga hadir ya, bisa menyampaikan pesan-pesan tauhid, pesan-pesan moral, motivasi ibadah kepada jamaah semua. Apalagi tahun-tahun pemilu ini kan dengan ini konflik. Nah, mungkin pesan yang menyejukkan buat para peserta kontestan pemilu. Ya, tadi saya sampaikan 4 hal, bahwa pertama pentingnya kita ittiba kepada Nabi. Bentuk ittiba itu adalah 2, yaitu taat, kemudian juga menjadikan Nabi sebagai teladan. Yang kedua, kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu menjadi cara pikir, cara pandang, cara sikap kita. Artinya Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi timbangan hidup kita. Benar salah menurut Al-Quran dan Sunnah, baik buruk menurut Al-Quran dan Sunnah, pantas tidak pantas juga menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kita optimalisasi ibadah wajib, ya, optimalisasi ibadah wajib, kemudian juga disempurnakan dengan ibadah sunnah, amalan sunnah. Nah, yang keempat, kita belajar mewujudkan sikap hidup kasih sayang sesama mukmin, sesama muslim, didasari karena Allah. Kita belajar menyayangi kepada orang yang membenci kita. Kita belajar bersedekah kepada orang yang pelit kepada kita. Belajar juga berbuat baik kepada orang-orang yang mendolimi kita. Dan itu adalah ajaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus dalam tahun politik ini, ya, kita belajar untuk menghargai perbedaan, ya. Kita juga belajar mengedepankan kesamaannya. Kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita diikat oleh Pancasila, ya. Kita diikat juga dengan cita-cita bangsa. Maka kita kedepankan kepada kepentingan negara bangsa ini. Kalaupun perbedaan sikap politik itu sesuatu yang wajar, karena demokrasi dirumuskan untuk melahirkan pemimpin yang dipilih secara damai. Kiai, ada tambahannya sedikit pesan-pesan Pak Kiai di zaman era digital. Kang Ray. Ya, Kang Ray. Iya. Zaman saat ini globalisasi, mungkin, pesan-pesan yang bisa disampaikan lah, pesan-pesan tauhidnya seperti apa kira-kira Pak? Kata Quran itu di akhir zaman ini banyak fitnah. Dan kata Quran itu, kata Allah, jalan keluar keselamatan dari fitnah di akhir zaman itu cuma satu, kitabullah, Al-Quran. Maka nasihat untuk saya dan semuanya, kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fil Quran hudan linnas. Kalau Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi kalau manusia ini pengen selamat dari fitnah, ya dia mesti ikut Quran. Gimana caranya? Kalau kita tidak bisa ngaji Quran, ya kita datang kepada para ulama. Sebagaimana dulu para sahabat, kesuksesan mereka dinas dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu'an. Mereka orang-orang yang ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Ini puncak kesuksesan manusia. Dan kita pengen kayak sahabat. Gimana caranya? Sahabat punya guru, namanya Rasulullah SAW. Jadi mustahil umat di akhir zaman bisa selamat dari fitnah, bisa sukses selamat hidupnya tanpa dia punya guru. Maka dia mesti cari guru. Karena Rasulullah sudah tidak ada, tapi bersyukurlah seperti bukan pengganti ya, penerusnya banyak. Al-ulama warasatul anbiya.
Maka kita mesti dekat-dekat dengan para alim ulama supaya hati kita dingin, supaya ada yang mengarahkan. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, tanya kepada mereka, para guru kita, maka mereka akan bimbing kita senantiasa berada di jalur yang aman, yang benar, yang selamat. Gitu. Jadi ya saya mengajak khususnya generasi muda ya, jangan ragu-ragu untuk ngaji, jangan ragu-ragu untuk cari guru, karena kita tidak mungkin bisa selamat dari kehidupan ini, apalagi ini akhir zaman. Fitnahnya berbagai macam, banyak sekali, kecuali kita kembali kepada Al-Quran, dekat dengan para alim ulama dan di bawah bimbingan mereka. Izin bergaji, orang geser sedikit. Kami ke depan saat minggu ke depan 2024 lebih kurang. Ya, niatkanlah kita ini karena Allah, berbanyak silaturahmi karena Allah, dan janji Allah kalau kita banyak silaturahmi, panjang umur, dekat rezeki. Itu aja. Terima kasih Pak Kiai. Ya.